menembak di atas kuda itu ya itu tadi, terima dulu kalau dari pihak-pihak. Tapi nggak dikerjain, dia cuma nerima aja, nampung aja, nanti kalau menang ya oke, udah disimpan. Kalau kalah ya harus dibalikin. Mohon maaf, ZR ini kayaknya memang kalau dibilang backfish ya backfish lah. Kan hubungannya juga dengan orang-orang besar banyak lah. Itu kasus yang relatif besar. Enggak lah, maksudnya kecil. Masih kecil ya segitu. Itu kecil lah, itu sorry, kan saya ini awam soal duit. berkaitan dengan nasib orang aja, nggak berkaitan dengan harta yang berapa miliar, berapa triliun gitu kan. Sahabat Kompas, masih di balik berita harian Kompas. Kali ini kita akan ngomongin soal mafia hukum. Wih, berat ini. Semoga obrolan kita tidak berat karena kita sudah hadir di sini ya, udah datang Mbak Susana Rita ini 20 tahun wartawan Kompas yang 20 tahun meliput hukum. Luar biasa. Lebih persisnya ini wartawan MA. Dan saya juga ditemani Mbak Sari sebagai host sekaligus sebagai narasumber. Gajinya double. Emang digaji kita? Digaji lah, gak digaji kok mau kerja kita. Kan bukan yayasan sosial. Mbak Ana, ini barusan kan ada pejabat MA ditangkap. Gara-garanya, sebenarnya kasus sebelumnya kan ada itu tuh si Ronald Tanur yang dibebasin lalu diungkap, oh ternyata ada biangnya gitu. Sebenarnya kasus rinciannya, gambaran besarnya seperti apa sih? Gambaran besar yang Ronald Tanur ya? Ronald Tanur. Ya, itu tuh kan Ronald Tanur itu kan terdakwa pembunuhan. Didakwa pertama kan pembunuhan ya 338. Pacarnya yang Dini Sera Afrianti itu. Oke. Cuma setelah sidang di PN Jakarta Pusat, di Surabaya, PN Surabaya, karena deliknya di situ ya. Di itu ternyata bebas ya kan. Kalau dari eksposnya Kejaksaan Agung kemarin terakhir itu kan ternyata ada upaya yang dilakukan ibunya si siapa itu Mayriska Wijaya ya, Mayriska Wijaya ke Lisa Tanur yang kebetulan itu adalah teman sekolahnya di Surabaya. Udah lama lah mereka. Yang namanya ibu lah, tahu sendiri kalau anaknya ada kasus pasti segala cara benar kan. Salah dia anakku gitu gitu kan. Nah, dia mendekati itu, kebetulan si Lisa Tanur itu pengacara yang punya akses ke PN Surabaya. Melewati R yang belum disebut namanya siapa itu, sama Kejaksaan Agung. Mengatur majelisnya. Kan memang kalau di dalam dunia peradilan itu kalau kita pengen ada putusan bebas itu bisa kita atur tuh majelisnya siapa. Kira-kira yang bisa diajak main-main lah, main mata gitu ya. Nah itu diatur majelisnya, dapatlah 3 orang itu. Si siapa itu Rintuah Damane, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Kemarin saya juga sempat ngobrol-ngobrol sama Komisioner KY. Memang 3 orang hakim ini beberapa kali dilaporkan gitu ya. Oh, udah punya track record ya? Ada track record gitu kan dari Komisi Yudisial. Cuman selama persidangan di PN itu tidak ada tanda-tanda apa-apa lah. Maksudnya tidak dipantau secara khusus karena memang belum ya normal aja kan, tidak ada laporan ke penghubung komisi yudisial yang ada di Surabaya, jadi ya normal, nggak ada pantauan, tiba-tiba putusannya bebas gitu kan, mengejutkan gitu di kan. Luar dugaan ya, dengan bukti sebetulnya, dan tuntutan segede itu ya. Iya, sebetulnya ya kalau dari versi komisi yudisial mereka tidak memperkirakan kemudian bebas terus jadi viral itu tadi, terus kemudian dilaporkan, terus kemudian sanksi pemberhentian karena dia sebetulnya juga sudah mencium gelagat-gelagat itu, terus kemudian setelah putusan bebas itu dikuntit sama jaksa lah, yang namanya jaksa dibebaskan kan ini ya malu lah ya. Harusnya kalau jaksa itu ya paling enggak kalau rumusnya itu harus 2/3 gitulah, 2/3 dari tuntutan itu baru ini ya, baru oke lah maksudnya. Ini duitnya gede banget kali ya sampai bebas. Kan yang di ini kan 3,5 miliar ya yang di sana yang di Surabaya.
Cuman kan kalau bebas kan pasti kasasi ya. Mm-mm. Pasti ada proses berikutnya di Mahkamah Agung dan itu kan harus diurus. Gitu kan. Nah, yang namanya mafia hukum itu atau maklar kasus itu memang kita nggak tahu, kalau orang awam memang nggak ngerti siapa-siapanya gitu. Cuman kalau di kalangan terbatas, kalangan pengacara, kalangan pegawai pengadilan udah tahu lah. Pemainnya siapa gitu. Pemainnya siapa. Makanya majelisnya diatur itu tadi harus ini. Iya, karena udah ada ya tahu sendirilah, tahu sama tahu lah. Yang namanya hakim lah, praktisi lah, ketika baca putusan itu sudah tahu lah. Oh ini ada sesuatu, oh ini tidak, gitu. Udah bau lah. Mana yang wangi, mana yang bau ikan gitu ya. Cuman kan yang namanya aliran duit itu kan susah ya, kecuali kita punya alat kayak misalnya disadap, terus diapa itu, makanya terus kemudian kena yang OTT segala itu karena ada penyadapan, udah ada dugaan terus disadap itu kan kena lah aliran duitnya. Cuman kalau mau membuktikan itu kita kan sebetulnya juga di lapangan tuh dengerlah informasi macam-macam gitu. Cuman kalau informasi aja nggak ada konfirmasi, nggak ada bukti gitu kan juga kita nggak bisa membuatnya sebagai sebuah tulisan gitu kan. Jadi tetap kita menunggu si penegak hukum kayak kemarin setelah bebas kan ada bau-bau gitulah, aneh gitulah putusannya itu kan sebetulnya aneh. Tidak mempertimbangkan CCTV dan audit alat-alat bukti yang lain juga forensik juga enggak ya kalau nggak salah ya. Itu kan udah aneh banget itu. Terus kemudian si jaksa sendiri kan menguntit ya, terus terjadilah itu serah terima itu ketangkep. Itu kemudian menjadi semacam kotak Pandora, membuka fakta yang lebih besar di Mahkamah Agung. Sampai ada ketemu mantan pejabat yang ternyata dia apa tuh sebutannya, bandar penampung atau apa ya mafia hub. Iya. Ana menuju ke sana tuh gimana ceritanya Mbak Ana? Jadi setelah Lisa Rahmat itu ketangkap, si pengacaranya si ini yang main di PN itu nyanyi. Oh kamu mainnya sama siapa? Oh sama di MA sama ini ZM Jarob itu yang ditangkap di Bali lagi acara, ada acara lah dia. Merdu lagunya ya, nyanyiannya. Dan itu kan sebetulnya mereka juga kaget dapat duit segitu gede itu. Si jaksa yang kemarin konvers itu katanya mereka juga kaget gitu kan. Yang resmi dirilis tuh berapa? Hampir 1 triliun ya? Hampir 1 triliun, 920 miliar plus 51 kilogram emas. Itu dalam bentuk duit cash. Cash yang 920. Mbak Ana sempat lihat nggak bentuk fisiknya? Ada kan di konvers. Itu seberapa gede kira-kira? Saya nggak membayangin secara utuh ya. Saya cuma lihat sekilas di tayangan gitu. Paman gober gitu ya. Ya mungkin itu ya kalau disimpan di rumah buat berenang gitu ya. Berenang di antara uang. 1 triliun ya untuk satu orang itu kalau kita kerja dari zaman penjajahan Belanda sampai merdeka nggak dapet juga segitu tuh. Reinkarnasi 7 kali kagak. Reinkarnasi 7 kali. Kagak nyampe. Iya. Kan katanya itu kumpulan dari tahun 2012 ya. Dia main perkara dari 2012. Ketika itu ZR itu memang dia selalu ada di Dirjen Peradilan Umum ya. Sebelum menjadi kepala Balitbang Diklat Kumdil, Badan Balitbang, Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, kan dia sempat menjadi sekretaris Dirjen Badilum. Ya lumayan lah, berkuasa lah kalau di situlah. Itu tadi satu kasus 3,5 miliar ya. Satu kasus. Itu kalau jatuhnya 1 triliun itu coba dihitung sendiri. itu kasus yang relatif besar. Enggak lah, maksudnya kecil. Oh, masih kecil ya segitu. Itu kecil lah, itu sorry, kan saya ini awam soal duit. berkaitan dengan nasib orang aja, nggak berkaitan dengan harta yang berapa miliar, berapa triliun gitu kan. Ya mungkin itu maaf ini berasumsi jadinya. Bayangin 3,5 miliar itu kecil. Bayangin yang kasus-kasus besar. Kasus-kasus yang melibatkan harta yang lebih besar, saya pikir mungkin juga bisa lebih besar. Oke, nah kira-kira ini nanti arahnya kemana Mbak Ana? Dalam berdasarkan pengalaman Mbak yang sudah 20 tahun meliput di MA, nah ini nanti arahnya kemana? Apakah akan berhenti di situ? Tergantung ini
920 itu dari mana aja gitu kan. Oh, itu belum di-clear ya? Itu kan harus dicari dulu ya. Sementara memang kejaksaan sekarang baru fokusnya di perkara Donar Tanur. Cuma kan itu juga harus dibongkar lah, mumpung nih, karena kan ini baru pertama kali sebesar itu ya, sefantastis itu. Waktu dulu dugaan suap terhadap pimpinan MA waktu itu Bagirmanan oleh Harini Wioso itu aja nilainya cuma 1 miliar 400-an berapa. Itu tahun berapa? Tahun 2005. 2005, Terus, 19 tahun yang lalu. Ya, terus kemudian yang siapa lagi ya setelah itu ya? Ini yang kemarin ini, yang terakhir, Sudrada Jamilati juga tidak sebesar itu kan sebetulnya uangnya. Zaman Prabowo Sutejo waktu itu? Ya itu sekitar segitu 1 miliar. Iya. Jadi bisa jadi uang yang kekumpul di tempat dia itu bukan uang dia semua kan? Ya mungkin lah, kita nggak tahu, bisa jadi itu terminal aja kan. Misalnya gini, ada perkara-perkara yang dia lagi tanganin gitu ya. Belum dibagi-bagi. Belum dibagi-bagi mungkin. Ada juga yang mungkin kalah terus dibalikin gitu-gitu kan, ada juga ya. Gitu Bisa ya? jadi kan, usaha kan bisa gitu kan. Kan ada istilah menembak dari atas kuda gitu kan. Jadi ini apa ini? Menarik nih. itu istilahnya menembak di atas kuda. Jadi dia nggak ikut kerja, cuma kayak Ya, dua-duanya diambil pasti dapat lah salah iya, satu. Iya. Oke. Mungkin nggak langsung main mempengaruhi putusan di hakimnya, tapi dia main di prosesnya. Kayak misalnya kan perkara itu misalnya hari ini putus gitu kan, terus tidak saat itu juga bisa diakses, sudah putus, ada jeda gitu loh, ada jeda. Orang itu bisa punya informasi bahwa memang sudah putus. Nah itu kan bisa aja, perkaramu kok udah menang kok. Ini ya gara-gara aku nih udah aku iniin. Iya. Gitu. Ternyata ternyata besoknya memang diupload di informasi perkara Dan menang. dan iya menang. Oke. Kan ada jeda ini, memanfaatkan celah ini aja karena Jadi kan sebenarnya tidak nipu-nipu juga ya. ya bisa seperti itu. Kayak ilmu pawang tuh, pawang hujan gitu. Kalau Iya. hujannya turun itu cuma 1, tapi kalau nggak turun itu 3 pawang, karena saya dibantu sama 2 Oh, pawang. iya. Hujan nggak turun. Nah, balik yang soal kasus itu, mafia hukum ya. Ini sebenarnya kan bukan yang pertama dan mungkin juga bukan yang terbesar. Sebelum-sebelumnya juga ada. Dalam ingatan Mbak Ana tahun 2009 barangkali itu, apakah seheboh ini misalnya? Atau ada tahun-tahun lain yang setara dengan kasus ini? Kalau dari nilai nominal itu kayaknya ini paling heboh ya, Paling heboh, karena oke. hampir 1 triliun. Kalau dari modus segala macam sebetulnya ya juga sama aja, dari Itu dulu lagi, juga itu ya lagi. gitu kan. Mencoba mempengaruhi putusan hakim gitu kan. Entah berhasil atau tidak. Maksudnya kan kita sampai sekarang itu kita belum tahu nih berhasil dipengaruhi apa enggak gitu kan. Karena kan belum, amplopnya yang untuk majelis kasasinya Tanur itu kan masih di tempat dia. Kita nggak tahu nih. Kayak gitu. Terus kemudian yang informasi itu kan memanfaatkan celah-celah itu tadi, informasi orang yang nggak bisa ngakses itu ya modus-modusnya sama aja dari dulu. Terus kalau kehebohan yang di sini itu yang cuma karena masalah itu tadi ya, masalah gedenya itu tadi. hampir 1 Kalau masalah yang sempat meledak dulu juga sempat yang itu tadi ya, yang cicak buaya itu yang antar lembaga ya. Sangat politis ya. Waktu itu. Mungkin Yung Sari bisa itu tuh cerita lebih detail soal itu, karena waktu itu banyak mengamati atau bahkan masih Aku meliput. liputan. Tapi waktu itu di Mabes kan, di polisi. Jadi ya waktu itu sampai kita kan bikin Satgas Mafia Hukum di bawah SBY waktu itu. Ada Yunus Hussein, Mas Ahmad Santosa, siapa lagi waktu itu. Kan melibatkan lembaga ya, Beberapa antar lembaga, rivalitas antar lembaga. Secara politis lebih heboh gitu ya, meskipun uangnya tidak segede ini. Iya, tapi itu dari kasus itu kita bisa lihat bahwa mafia hukum itu selain memainkan putusan ya, berusaha mempengaruhi putusan. Kalau yang konteksnya Robert Tanur ini, ada yang konteksnya adalah untuk merekayasa sebuah kasus. Kalau waktu yang 2009 itu kan adalah upaya mendelegitimasi KPK batch kedua ya, eranya Bibit Chandra Antasari, itu dengan merekayasa kasus bahwa Chandra dan Bibit menerima suap. Karena waktu itu Bibit Chandra kan KPK sedang menyidik
korupsi itu loh, Si SKRT apa? Yang Anggodo itu bukan? Anggodo, Oke. ya, melibatkan Anggodo dan Anggoro. Saudaraan itu. KPK lagi jalan ini, ujuk-ujuk tiba-tiba polisi punya kasus sendiri yang Menuduh Bibi dan Chandra. Bibi dan Chandra nerima suap kan, dan itu ternyata kelihatan sekali permainannya, sadapannya ya. Dari hasil sadapan kelihatan ini loh gimana mereka membangun skenario yang melibatkan polisi dan kejaksaan waktu itu, yang dari hasil rekamannya. Terus kita dapat transkripnya, Kompas waktu itu muat di halaman pertama transkrip sadapan itu. Terus akhirnya MK memutuskan untuk membuka di pengadilan. Itu waktu itu heboh banget, luar biasa, monumental tuh. Rekaman sadapan itu diperdengarkan dan orang dibuat termengak-mengak ya waktu itu. Ya ampun, setelanjang dan sevulgar itu aparat hukum kita mempermainkan hukum dalam konteks merekayasa sebuah perkara gitu loh. Jadi koar-koar soal mafia hukum waktu itu sangat kuat sekali gitu kan, sampai terus akhirnya SBY membentuk Satgas Mafia Hukum dan kasus Bibi Chandra akhirnya deponering ya. Cuman selama 20 tahun ngeliput masalah hukum, kong kali kong di situ, praktek permafiaan di situ. Terus sekarang masih kejadian kayak gini, Mbak Ana gimana perasaannya, Mbak? Aduh, ya ampun. Kembali ke pertanyaan standar. Gimana ya? Rasanya itu sudah kayak aduh frustasi. Begini terus gitu loh, berulang-ulang. Sampai kapan gitu kan? Kita udah punya macam-macam lah, pembaruan peradilan udah jalan, komisi yudisial udah dibentuk untuk salah satunya kan ngawasin perilaku gitu ya. Cuman kan tetap aja ada lagi bahkan kelasnya kalau dulu nggak pernah hakim agung, sekarang mulai dari 2022 itu yang ketangkep itu kemarin kan yang KPK Sudrajat Dimyati itu hakim agung. Ditambah lagi kemudian Gasalba Saleh itu juga hakim agung. Terus sekarang pejabatnya MA si Zarob itu mantan, walaupun mantan ya itu kena juga. Kalau sebelumnya kan cuma Pono Waluyo yang dulu tuh apa ya, staf yang di belakang lah, masih staf kroco gitu gitu kan. Terus kemudian 2016 itu ada Andri Susanto yang masih Kasubdit Kasasi dan Perdata gitu. Masih tapi tingkatnya kok sekarang malah jadi semakin vulgar gitu. Yang bikin Mbak frustasi itu, kita harus percaya pada siapa lagi gitu kah? Atau apa? Sampai kapan ini akan terus berulang dan kapan peradilan kita menjadi bersih gitu loh? Karena sudah 2 dekade kan, 2 dekade begitu terus gitu loh. Nggak ada, mungkin perbaikan adalah saya juga menyaksikan lah apa yang dilakukan oleh MA, mulai dari misalnya bagaimana informasi itu bisa diakses oleh publik. Dengan informasi perkara itu tuh kan sekarang lebih update sebetulnya ya dibandingkan dulu 20 tahun yang lalu. Terus kemudian ada aturan-aturan yang dibikin untuk misalnya mendisiplinkan hakim segala macam. Cuman kenapa itu tuh tidak menyentuh substansinya itu tadi. Masih ada yang permainan. Ruang-ruang buat bermain. Ruang-ruang 20 tahun dihukum. Kalau tadi disebut frustasinya, yang paling membahagiakan kira-kira momen apa, Mbak? Membahagiakan. Pada saat liputan itu ada momen apa gitu? Yang kira-kira negeri ini nggak sehancur itu kok. Gitu. Ya susah nyarinya. Apa ya? Ya ketika ketemu orang-orang yang masih baik, masih berintegritas masih tuh, ya, oke, catat. Masih. Iya, ya. masih karena kan perjalanan betul, orang itu kan dinamis. Iya, dinamis kan. Kita nggak tahu kan akan ketemu apakah tekanan dari siapa atau modal gitu kan, kita nggak tahu. Tapi ketemu orang-orang baik itu cukup memberikan harapan. Kayak sebetulnya ketua MA sekarang itu kan baik, secara ini bersih gitu kan. Itu masih menimbulkan harapan lebih baik. Tapi kalau yang kayak gitu biasanya nggak lama ya? Wah, seberapa kuat orang baik itu menancapkan akarnya, mempengaruhi lingkungannya itu kan. Lingkungan itu kan ya gimana ya? Kadang-kadang susah juga. Pengaruhnya kuat sekali. Kuat sekali kan. Sesistemik apa sih, Mbak? Sesistemik apa bobroknya
peradilan kita. Karena kalau ingat survei Kompas ya dari 2015, pokoknya selama 10 tahun pemerintahan yang lalu pun kan yang jeblok adalah jeblok penegakan hukum. Yang lainnya kayaknya angkanya tinggi-tinggi tuh. Tapi coba lihat penegakan hukum, hancur-hancuran. Lebih khusus lagi waktu saya coba baca indeks Sistemik kan indeks negara hukum itu penyumbang skor yang paling rendah itu ya peradilan pidana. 0, berapa saya lupa angkanya persisnya, tapi dia paling rendah, paling merah 0,32 atau 0, berapa, yang lainnya padahal 0,4 sampai 0,5 lah yang lain ini. Oh, berarti yang kontribut paling bikin jeblok adalah peradilan pidana. Peradilan pidana dan absennya korupsi. Dua itu yang skornya paling rendah di indeks negara hukum kita tahun 2024 ini. Gitu. Artinya korupsi kita masih tinggi banget. Masih tinggi dan peradilan pidana kita masih bermasalah. Masih hancur-hancuran. Iya. Karena dijual beli tadi ya, transaksinya. Antara lain transaksional itu tuh antara lain hakimnya maksudnya tidak imparsial. Imparsial itu kan bisa karena memang ada itu tadi yang transaksi itu, atau memang memang mungkin nggak tahu, memang ininya perilakunya seperti itu. Karena jadi ininya. Ini ya subculture. Udah jadi subkultur di mereka. Di peradilan. Itu salah satu yang membuat membuat peradilan kita bermasalah di subsektornya itu loh, subsektornya. Horor. Sementara kan kemarin sih pas ini tentang pentingnya ekosistem ekonomi yang mengundang ya investor dan sebagainya. Itu kan kepastian hukum. Kita nggak punya itu. Salah satu yang bikin mereka juga reluctant, males gitu ya masuk ke sini adalah soal kepastian hukum. Oke. Balik ke soal Tanur tadi, kira-kira endingnya ini akan bagaimana, Mbak? Tergantung kejaksaan berani apa enggak untuk mengungkap. Oh itu ya. Balik lagi ke 920 miliar. Nilainya gede banget. Gede banget ya. Iya. Apakah akan masuk ke mana-mana? Ya ini, mohon maaf, ZR ini kayaknya memang kalau dibilang big fish ya big fish lah. Kan hubungannya juga dengan orang-orang besar banyak lah. Gitu. Ya menjadi terminal itu. Dan katanya nggak cuma segitu ya, lebih gede. Hanya Tuhan yang tahu. Mereka juga tahu loh. Tapi mereka bermain Tuhan sih ya, bermain seolah-olah Tuhan ngatur-ngatur masalah. Lagi diatur gimana caranya nyogok Tuhan? Iya. Kita tunggu tulisannya Mbak Ana. Tulisan Mbak Ana dan keberanian MA untuk menindak masalah ini. Dan Kejaksaan Agung. Dan Kejaksaan Agung. 920 miliar. Itu punya siapa aja. Punya siapa saja yang titip. Tapi kita yakin kita bertiga nggak punya bagian dari itu. Sahabat Kompas, itu tadi obrolan singkat soal mafia hukum di negara kita yang ternyata begitu bikin kita pesimis, tapi kita harus tetap optimis. Sampai ketemu di Balik Berita edisi berikutnya. Dah.